Kalian wajib dengerin saya baik-baik. Kalau video short kamu itu tetap masih 0 view, ini adalah video terakhir yang wajib kamu tonton. Saya bakal tunjukkan cara mencari kata kunci yang spesifik yang bakal bikin video short kamu itu mendadak trending. Dan ini kesempatan terakhir kamu buat benerin akun. Dan mungkin di antara ini kalian telah mengabaikannya. Nah, cukup di video kali ini, Mata Lentera akan bongkar cara mencari kata kunci video short dengan hitungan menit saja video short kamu itu langsung trending. Dan tetapi sebelum masuk tutorialnya, silakan komentar di video ini. Apakah video short kamu masuk dalam kategori 0 view? Oke, di sini kita masuk ke mode serius. Yang pertama kalian harus lakukan yaitu siapkan file video short yang sudah siap diupload. Dan yang kedua, ketika sudah siap videonya, nggak pakai lama, kita masuk ke aplikasi YouTube. Nah, nanti akan tertampil seperti ini dan kalian perhatikan ada tanda plus di tengah bawah layar kalian tekan. Dan ada beberapa pilihan, di sini ada video, video short, ada live, dan ada posting. Kalian pilih saja yaitu video short. Selanjutnya, silakan kalian ambil salah satu video yang akan kalian upload. Kalian tekan saja tambahkan. Nah, nanti akan tertampil seperti ini. Di sini kita tekan selesai. Kita tinggal tunggu saja pemrosesan sampai selesai. Nah, setelah sudah, di sini kita tekan berikutnya. Oke, untuk tahap awal di sini kita setting terlebih dahulu yaitu untuk thumbnailnya. Dan kita perhatikan di pojok sebelah kiri atas ada ikon tanda pensil, kita tekan. Silakan kalian di sini geser ke kanan ataupun ke kiri. Pilih yaitu momen yang paling terpenting untuk dijadikan thumbnail pada video short kalian. Dan selanjutnya kalian tekan centang di pojok sebelah kanan atas. Dan selanjutnya silakan kalian membuat judul video yang tepat atau sesuai dengan niche konten kalian. Tekan saja yaitu tambahkan teks pada video short. Nah, untuk judul videonya saya seperti ini. Dan setelah sudah, kita lanjut di bagian visibilitas. Dan ingat, di sini visibilitas kita atur saja sebagai pribadi, jangan untuk dipublikasikan. Karena masih ada tahap selanjutnya, yaitu ada settingan kembali. Maka dari itu, kalian jangan sampai skip video ini karena setiap menitnya ada momen terpenting. Oke, lanjut di bagian audiens kita tekan. Dan pembatasan usia lanjutan di sini kita tekan. Nah, perhatikan ketika video kalian itu ada kandungan anak-anak atau buat konten anak-anak, silakan kalian wajib memilih dengan iya video ini dibuat untuk anak-anak. Dan yang kedua adalah setelan untuk lanjutan. Nah, kalian juga wajib memilih dengan ya batasi video saya untuk penonton berusia 18 tahun ke atas. Nah, berhubung videonya saya itu di sini tidak buat untuk anak-anak, saya memilih yaitu tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Oke, setelah sudah paham, kita kembali. Dan lanjut di sini kita tekan tampilkan lebih banyak. Nah, perhatikan di bagian yaitu tambahkan deskripsi, di sini kita tekan. Nah, tugas pertama di sini kita harus membuat yaitu deskripsinya. Dan bila mana kalian itu tidak bisa untuk membuat deskripsi, saya akan ajarkan yaitu silakan kalian download aplikasinya terlebih dahulu bernama dengan Google Gemini. Nah, aplikasinya ada di Play Store. Silakan kalian download. Dan anggap saja di sini kalian sudah download aplikasinya, kita masuk saja ke aplikasi Google Gemini. Nah, nanti akan tertampil seperti ini dan selanjutnya di sini kita tekan minta Gemini dan silakan yaitu kalian meminta permintaan kepada Google Gemini untuk membuatkan deskripsi. Misalkan di sini untuk isi promptnya buatkan deskripsi video. Misalkan untuk contohnya seperti ini dan kita tekan saja. Tapi di sini kalian juga harus menyesuaikan sesuai dari konten kalian. Misalkan konten kalian itu tentang memasak, berarti kalian harus menyesuaikan permintaannya. Seperti itu. Nah, di sini sudah dibuatkan dari Google Gemini-nya. Nah, untuk tahap selanjutnya di sini yaitu kita tekan saja di bagian isi deskripsi. Nah, kita tekan nih seperti ini, kita tarik sampai ke bawah. Nah, selanjutnya di sini kita tekan salin. Dan lanjut kalian kembali lagi yaitu ke YouTube-nya. Dan silakan kalian yaitu tekan saja
lalu kalian tekan tempel. Nah, nanti akan tertampil seperti ini. Kita lanjut lagi masuk ke aplikasi Google Gemini untuk yaitu menempelkan dari hashtagnya. Kita gulir saja ke atas sampai menemukan dengan hashtag. Nah, di sini ada hashtagnya. Ada dua pilihan. Yang pertama adalah hashtag dengan sesuai niche dan yang kedua adalah hashtag viralnya. Dan saya akan memilih yaitu sesuai dengan niche konten saya. Nah, misalkan dengan ini. Setelah sudah, di sini kita tekan salin. Dan selanjutnya, di sini kita kembali lagi yaitu masuk ke aplikasi YouTube-nya. Nah, setelah sudah, di sini kalian tekan saja. Tapi ingat, di sini kita lanjut yaitu untuk tekan enter ya. Jangan sampai untuk langsung ditempelkan. Nah, saya harap di sini ketika kalian akan menempelkan, yaitu kita kembali untuk membuat hashtagnya, yaitu hashtag sesuai dari nama channel kita. Misalkan di sini yaitu Mata Lentera. Nah, seperti ini. Nah, contohnya, misalkan kalian itu ingin menjadi komunitas hashtag dari Mata Lentera, silakan kalian yaitu bisa menggunakan dengan hashtag Mata Lentera. Dan lanjut di sini kita tekan. Nah, kita tekan tempel. Oke, sudah beres. Ketika sudah selesai, di sini kita kembali. Lanjut lagi, yaitu ada di bagian lokasi. Nah, untuk lokasi di sini kita abaikan saja. Saya tidak perlu untuk mengisinya. Dan di bagian video terkait kita tekan. Silakan kalian pilih salah satu video yang akan kalian kaitkan. Misalkan saya akan mengaitkan dengan video yang ini. Dan lanjut di bagian tambahkan ke playlist kita tekan. Dan silakan kalian pilih playlistnya. Nah, video kamu itu mau dimasukkan ke dalam playlist yang mana? Misalkan yaitu tentang trik cara mengatasi video short no view, story video short. Dan kita lihat di sini ada yaitu tentang trending video short, tutorial video short. Dan setelah sudah di sini kita tekan selesai. Dan selanjutnya di sini ada monetisasi. Ketika channel kalian itu sudah menjadi program partner YouTube, nanti akan ada tampilan monetisasi. Nah, di sini silakan kalian tekan saja. Dan misalkan kalian itu ingin menempelkan produk, yaitu atau mengaitkan produk, silakan kalian kaitkan saja. Nah, berhubung di sini saya tidak perlu, saya kosongkan saja. Selanjutnya kita tekan komunitas. Yang pertama ada undang kolaborator. Bila mana kalian itu ingin berkolaborator dengan channel lain, silakan kalian bisa undang berkolaborator atau berkolaborasi dengan channel kalian. Lanjut di bagian yaitu komentar. Untuk di bagian komentar di sini kita aktifkan. Dan di bagian remix video short, yaitu settingannya punya saya untuk mengizinkan remix audio dan video. Jadi bebas siapa saja yang akan menggunakan video saya untuk diremix. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini kita kembali. Nah, selanjutnya ada atribut kita tekan. Yang pertama di sini ada konten yang dimodifikasi. Kita tekan saja. Nah, bila mana konten kalian itu ada kandungan AI atau konten kalian itu terbuat dari AI, kalian wajib pilih yang ya. Dan bila mana konten kalian itu tidak ada kandungan AI atau konten kalian itu original, yaitu kalian tekan saja tidak. Nah, selanjutnya di sini kita kembali. Nah, selanjutnya yaitu ada di bagian tag kata kunci video. Nah, tag kata kunci video ini sangatlah penting yaitu untuk memudahkan channel kalian atau video kalian itu mudah diketemukan oleh audiens. Nah, bagaimana cara untuk mencari kata kunci video shortnya yang benar-benar trending buat konten kalian? Saya merekomendasikan kalian bisa download aplikasi yaitu bernama dengan vidIQ. Nah, vidIQ ada di Play Store. Aplikasinya silakan kalian download lebih dahulu. Nah, sebelum kalian download aplikasi vidIQ, saya sarankan di sini kalian wajib untuk mengupload videonya terlebih dahulu. Dan di sini kita kembali. Selanjutnya, kita tekan saja di bagian upload video short. Tetapi kalian di sini usahakan settingannya untuk privat atau pribadi. Oke, lanjut kita tekan upload video short. Dan sambil untuk menunggu pemrosesan sampai selesai, di sini kita bisa kembali dan masuk ke aplikasi vidIQ-nya. Nah, untuk tampilan vidIQ nanti akan tertampil seperti ini. Nah, ada beberapa fitur. Yang pertama adalah home, generate, optimize, keyword, dan ide. Kita tekan saja di bagian optimize. Nah, kita perhatikan kembali yaitu di bagian video dan ada video short. Nah, kita tekan saja di bagian video short.
karena yaitu video yang telah kita upload tadi adalah video short. Lanjut kita ambil salah satu videonya. Nah, berarti video yang pertama yang ini. Nah, nanti kalian akan dialihkan ke bagian analistik. Nah, dari aplikasi vidIQ di sini juga sudah merekomendasikan judul videonya yang tepat. Nah, contoh di sini ada ranking 82 ya, berwarna hijau. Ini yang telah disarankan dari aplikasi vidIQ-nya. Nah, kalian tidak perlu yaitu untuk mengupgrade atau fitur Pro dari aplikasi vidIQ. Kalian bisa gunakan yang gratisan saja. Oke, setelah sudah, di sini kita lanjut di bagian detail. Nah, tampilan akan seperti ini, yaitu ada deskripsi. Nah, ini deskripsinya sudah dibuat ya. Kita lanjut, yaitu di bagian tag kata kunci video. Nah, di sini sudah direkomendasikan ya dari aplikasi vidIQ-nya. Jadi, kita bisa untuk memasukkan atau memilih kata kunci yang sesuai dengan niche konten kita. Tidak usah berpikir yang lama-lama atau mencari kata kunci yang susah. Nah, di sini sudah direkomendasikan sesuai dari konten kita. Oke, kita tekan di bagian konten menarik, tips trending, optimasi konten, short sukses, cari kata kunci. Nah, ketika sudah, di sini kita tekan yaitu publish. Nah, nanti akan tertampil seperti ini dan ada kata kunci yang sudah direkomendasikan kembali oleh vidIQ-nya. Nah, di sini kita tinggal tekan saja yaitu atau pilih dari kata kuncinya. Nah, trik algoritma, optimasi SEO, ada video pendek, tip monetisasi, konten berkualitas, konten viral. Dan misalkan kalian ingin menambahkan lagi, misalkan seperti ini, trik video short. Nah, setelah sudah, nah nanti akan tertampil seperti ini ya, ada 54 ranking. Misalkan viral short. Nah, di sini dapat yaitu 56 ya. Dan ketika sudah, di sini kita tekan checklist dan kita tekan lagi publish. Kita tinggal tunggu saja pemrosesannya. Sebenarnya cara ini mudah ya, yaitu untuk mencari kata kunci tanpa kita itu harus berpikir ya, apa sih yang aku harus bisa bikin viral untuk konten kita. Gitu kan. Jadi ini dari vidIQ itu udah merekomendasikan yaitu sesuai dengan konten kita. Nah, lanjut nih. Di sini kita tekan saja di bagian checklistnya. Kita lihat nih di bagian SEO ada checklist, kita tekan. Nah, kenapa bisa SEO-nya itu 21 atau masih berwarna merah? Yaitu ada kata kekurangan ya atau yang dilarang ya. Di sini ada title atau judul video melewati dari kata batas, yaitu di sini ada 60 ya. Nah, kita melanggar yaitu 8 huruf. Nah, seharusnya di sini kita harus pas ataupun bisa kurang dari 60. Gitu. Jadi saya telah melanggarnya dan ketika kita itu akan memperbaiki, kita tinggal hapus saja atau kurangi bagian manakah hook yang kurang tepatnya, seperti itu. Nah, untuk di bagian deskripsi di sini sudah hijau ya. Untuk maksimalnya di sini ada 5000 ya, 5000 huruf bisa kita gunakan untuk deskripsinya. Dan ada di bagian tag-nya. Nah, di bagian tag ini yaitu mendapatkan dengan 292 nah, dengan warna merah. Jadi kalau menurutnya saya itu nggak masalah ya. Jangan terlalu spam, yaitu jangan terlalu penuh atau jangan terlalu kebanyakan untuk kata kunci video shortnya. Nah, ada lagi nih yaitu tentang link deskripsi ya. Ini yang dimaksud adalah link channel kalian atau link video yang berbeda dengan konten kalian tidak dimasukkan di dalam deskripsi. Tetapi nggak masalah, ini adalah video short. Kalau video short itu tidak bisa ya, menurutnya saya itu tidak bisa ditempelkan di bagian deskripsi. Bisa sih bisa, cuma tidak bisa diklik yaitu dari audiens. Seperti itu. Jadi percuma ya. Oke, ketika sudah di sini kita bisa kembali ya, karena di sini sudah dipublikkan tadi dan kita bisa kembali masuk ke aplikasi yaitu YouTube-nya. Nah, ketika kalian sudah masuk ke aplikasi YouTube atau di YouTube Studio, nah nanti akan tertampil seperti ini dan silakan kalian yaitu ambil videonya yang tadi. Nah, setelah sudah, di sini kita tekan di bagian tampilkan lebih banyak. Oke, ketika sudah, di sini kita gulir ke atas, ada di bagian atribut. Kita tekan.
Nah, nanti akan tertampil seperti ini, dan untuk tag kata kunci video short-nya sudah terbuat. Nah, tahap untuk selanjutnya di bagian kategori. Kita tekan. Silakan kalian pilih kategori sesuai dengan konten kalian. Konten kalian itu tentang apa? Misalkan tentang gaming, silakan berarti kalian pilih untuk kategori gaming. Dan misalkan tentang komedi atau hiburan, berarti kalian tekan sesuai dengan konten kalian. Ketika sudah, di sini kita kembali dan lanjut di bagian lisensi YouTube standar. Saya untuk memilih yaitu di bagian lisensi YouTube standar saja. Oke, ketika sudah, di sini kita kembali. Nah, tugas kita tinggal upload videonya. Nah, kita tekan di bagian visibilitas. Lanjut, di sini misalkan konten kalian atau video kalian itu ingin dipublikasikan secara instan, silakan kalian tekan saja untuk publik. Nah, berhubung di sini sudah larut malam, saya akan mempublikasikan di pagi hari. Saya tekan saja di bagian jadwalkan. Nah, ada dua pilihan. Ketika kalian sudah dimonetisasi, nanti ada dua pilihan seperti ini, yaitu dari pribadi ke publik atau dari khusus pelanggan ke publik. Tetapi saya untuk mengatur dari pribadi ke publik saja. Kita tinggal atur saja tanggalnya sesuai dengan tanggal sekarang. Oke, kita lanjut, yaitu tekan saja oke. Kita tentukan yaitu jadwal yang paling tepat di jam berapa untuk upload video di channel kita. Saya contohkan nih, kurang lebih sekitar jam 6 pagi. Dan ketika sudah, kita tekan oke. Selanjutnya kita kembali. Nah, di sini videonya sudah selesai dan siap untuk dipublikasikan secara dijadwalkan. Nah, kita di sini adalah telah mempelajari atau telah menerapkan tentang mencari kata kunci video short serta untuk mencari deskripsi yang relevan ataupun spesifik dengan konten kita. Nah, mungkin cara ini agak ribet, tetapi cara ini adalah yang benar-benar valid, yaitu harus mempelajari tentang Golden Trio, Search Engine Optimization, judul video, deskripsi, kata kunci video. Kalian tinggal menerapkan. Ketika kalian terapkan dengan trik ini, saya yakin video kalian bisa untuk mencapai impian kalian dan bisa kembali normal lagi. Dan ingat, tetap pertahankan dengan konsistensi dan yaitu kualitas konten kalian. Oke, mungkin begitu saja informasi dan tutorial dari Mata Lentera. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Ketika informasi ini bisa bermanfaat, silakan support dengan cara like, share, comment, and subscribe. Oke, kita jumpa lagi di next videonya. Bye-bye.